Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Kevin Faryani, absen 24 dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan memberikan informasi tentang bagaimana cara menanam dan membudidayakan tanaman kangkung di rumah. Yuk, langsung kita simak aja. Yang pertama, pastinya kita membutuhkan alat dan bahan. Apa aja sih alat yang kita butuhkan? Yang pertama kita butuh satu buah solder, atau kalian bisa menggantinya dengan cutter dan benda-benda lainnya. Yang kedua, kita membutuhkan dua buah wadah. Lalu yang ketiga, kita membutuhkan sebuah piring. Usahain piring yang kaca ya, jadi bukan yang plastik. Lalu beberapa jumlah gelas opsional, itu tergantung kebutuhan kalian butuhnya berapa. Lalu beberapa jumlah styrofoam itu juga sama, tergantung kebutuhan kalian butuhnya itu berapa. Satu buah karung, satu buah keranjang buah plastik, lalu satu buah botol semprot. Kalian bisa memakai bekas parfum atau bekas pewangi baju, jadi untuk menghemat budget. Lalu kalian butuh satu buah kain bekas dan juga satu buah saringan. Dan bahannya, dan langsung kita lanjut ke bahan. Apa aja sih bahan yang kita butuhkan? Yang pertama, kita butuh 1 kg kokopite. Lalu kita juga butuh arang sekam. Dan yang paling penting pastinya kita butuh benih kangkung itu sendiri. Dan juga saya menambahkan bahan lagi, ini opsional sebenarnya, saya hanya ingin bereksperimen aja. Saya menambahkan pupuk kompos, karena saya penasaran mana sih yang lebih cepat tumbuh. Tapi itu opsional, jadi untuk menghemat budget lebih baik kalian semua nggak usah pakai pupuk kompos tersebut, jadi cukup pakai bahan yang tadi aja. Ya, jadi mari kita lanjut ke tata cara sebelum penanaman. Jadi step pertama yang kalian harus lakukan adalah kalian harus menyiapkan benih terlebih dahulu. Apa sih maksudnya menyiapkan benih terlebih dahulu? Jadi kita harus menyemai benih itu. Caranya gimana? Caranya kita ambil wadah yang sudah kita siapkan tadi, lalu salah satu wadah kita masukkan air ke dalamnya, dan lalu kita rendam aja benihnya ke dalam itu. Dan juga jangan lupa ditutup oleh piring yang sudah disediakan. Tujuannya agar tidak ada udara yang masuk ke dalam wadah tersebut, sehingga penyemaian berlangsung dengan sempurna. Dan juga jangan lupa ini didiamkan selama 1 malam ya. Jadi setelah kalian melakukan proses ini, tentunya kalian juga bisa melakukan proses yang lainnya. Apa sih? Jadi kita bisa mencuci kokopitnya terlebih dahulu. Tujuannya apa? Karena di kokopit itu mengandung zat tanin. Kalian yang belum tahu apa itu zat tanin, jadi zat tanin itu sangat berbahaya bagi pertumbuhan tanaman, karena itu dapat menghambat proses pertumbuhan, sehingga proses pertumbuhan tidak maksimal tentunya. Jadi alangkah baiknya untuk kita bersihkan terlebih dahulu. Caranya gimana sih? Jadi yang pertama itu kalian siapkan karung dan juga keranjang buah plastik. Lalu letakkanlah karung tersebut di atas keranjang buah plastik. Dan juga lalu step selanjutnya adalah tuanglah kokopit di atasnya, ditaburin aja. Lalu step selanjutnya, cucilah kokopit dengan menggunakan air bersih. Jadi kalian gosok terus kokopit di atas permukaan karung tersebut. Dan juga pada saat proses digosok pasti keluar busa. Jadi usahain sampai busanya tuh hilang, sampai busanya nggak keluar lagi pada saat kalian menggosok kokopit tersebut. Dan kalau busanya udah nggak keluar lagi, jangan lupa kalian simpan kokopitnya itu di tempat yang aman dalam posisi miring. Tujuannya agar airnya lebih cepat turun. Jadi kalian tutup karung tersebut, lalu kalian simpan dalam posisi miring. Dan juga disimpan ini cukup lama ya, disimpan dalam waktu 2 malam.
ya prosesnya memang makan waktu cukup lama sih. Jadi sambil menunggu proses pengadaan kokopit dan juga proses penyemaian, kita bisa melakukan hal berikutnya, yaitu kita bisa mempersiapkan tempat. Dengan cara kita ambil gelas plastik yang sudah kita sediakan tadi dan juga styrofoam, lalu kita lubangi menggunakan solder di beberapa bagian. Nah, untuk di styrofoam kita lubangi 4 bagian di tutupnya dengan ukuran sesuai dengan gelas tersebut, dan juga di gelasnya kita lubangi 3 buah lubang kecil dengan memutar di beberapa sisinya, seperti contoh yang ada di foto. Oke, jadi step selanjutnya setelah kita melakukan penyemaian, lalu benih tersebut kita keringkan, kita bungkus dengan kain yang sudah kita sediakan, lalu jangan lupa disaring juga, dan kita simpan dalam wadah selama 1 malam lagi. Jadi ya total 2 malam. Jadi ketika kokopit kering dan juga benih pun sudah selesai, dan di hari berikutnya seharusnya benihnya itu sudah pecah sehingga sudah keluar seperti kecil-kecil gitu. Jadi lalu step berikutnya, gelas yang sudah dilubangi tadi kita masukkan kokopit dan juga kita masukkan arang sekam. Jadi kita campur dengan cara merata, dan juga kita masukkan benih. Namun benihnya ini kita taruh jangan terlalu di atas permukaan dan juga jangan terlalu ke dalam, agar proses penumbuhannya itu sempurna. Jadi kita masukkan satu persatu benih ke dalam tempat-tempat yang sudah kita sediakan tadi. Dan juga jangan lupa di styrofoamnya kita isi air. Oke, jika semua benih sudah selesai ditaruh di tempat yang sudah kita sediakan, langkah selanjutnya kita masukkan gelas plastik tersebut yang sudah berisi media tanam dan juga benihnya di styrofoam yang telah diisikan air. Jadi air itu ya sebagai sumber nutrisi untuk si benihnya nanti, fungsi air itu. Jadi nanti semakin lama akarnya itu akan menyentuh airnya, dan juga airnya itu harus kita cek secara berkala gitu, secara terus menerus. Jadi setelah kita mengecek air secara berkala di dalam styrofoam tersebut, jangan lupa juga kita melakukan penyiraman secara terus menerus pagi, siang, dan sore dengan menggunakan botol semprot yang sudah kita sediakan tadi. Jadi botol semprotnya kita isi air lalu kita siram perlahan-lahan selama pagi, siang, dan sore, dan secara terus menerus hingga nanti benih itu pun lama-kelamaan juga menjadi tumbuh menjadi tanaman. Namun sayangnya punya saya tanamannya ya harus mati karena tumbuhnya itu tidak beraturan. Jadi saya hanya ada foto terakhir ketika tanamannya itu sudah besar namun belum siap panen ya, karena sudah mati. Dan juga saya mengalami kebocoran di styrofoamnya. Jadi untuk kalian sih usahain jangan sampai ada kebocoran kayak gini ya. Mungkin kalau ada kebocoran sedikit langsung kalian tambel aja pakai mungkin solatif atau yang lain-lainnya, jadi airnya nggak kering. Ya mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila mungkin saya ngomongnya agak belibet. Jadi ya itu saja. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, apabila ada perkataan yang kurang sopan. Ya, mohon maaf karena manusia tak luput dari kesalahan. Ya, saya mau bikin pada undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.